Assalamualaikum Pak, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, bagaimana perkembangan TUN perkara nomor 23 Pak? Untuk perkara nomor 23 hari ini tanggal 24 Januari 2023, agenda kesimpulan. Agenda persidangannya kesimpulan. Terus tadi kami sidangnya lewat ekor, kami sudah upload lewat ekor kesimpulannya, terus fisik kesimpulan kami sudah serahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi kami tinggal menunggu untuk sidang putusan terakhir. Tentu ada ekspektasi. Seberapa besar ekspektasi Bapak sebagai lawyer dari saudara penggugat? Apabila kalau kita melihat perjalanan perkara ini selama berproses di persidangan tata usaha negara, mulai dari sidang dismisal, terus pembacaan gugatan, sampai terakhir pada kesimpulan hari ini, dilihat daripada perjalanan proses pemeriksaan pembuktian di persidangan sangat bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya, dan dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan oleh penggugat. Semua sangat bersesuaian. Jadi kami sangat berkeyakinan selaku kuasa hukum bahwa gugatan ini patut untuk dikabulkan secara keseluruhan. Kemudian bantahan terkait surat keberatan administratif yang dilakukan oleh kuasa hukum tergugat dan telah menghadirkan dua saksi dari pihak tergugat untuk membantah terkait masalah surat administrasi yang telah kami masukkan di Bupati Kerom selaku tergugat. Ini bantahan yang tidak berdasar, tidak beralasan hukum, karena saksi yang satu yang mereka hadirkan dari pihak tergugat mengakui bahwa telah menerima surat administrasi bersama-sama dengan somasi ketiga. Namun saksi yang satunya, saksi kedua dari pihak tergugat, menyampaikan hal yang berbeda. Nah, sementara saksi yang satu dan saksi yang dua, mereka ini berada dalam satu ruangan yang sama dan memiliki tugas fungsi yang sama di kantor bupati sebagai pegawai di bagian umum penerimaan surat. Tugasnya menerima surat dan mengantar surat yang masuk di kantor bupati. Mereka telah menjelaskan tugas mereka, namun antara saksi yang satu dan saksi yang lainnya ini saling bertolak belakang keterangannya. Jadi tidak bersesuaian dengan bukti surat yang mereka ajukan juga. Kemudian untuk terkait masalah ini, ada bantahan satu lagi yang mereka sampaikan dari pihak tergugat juga terkait masalah ijazah yang diduga palsu yang digunakan oleh penggugat. Nah, seharusnya dari kuasa hukum tergugat mereka fokusnya untuk membuktikan terkait masalah bantahan-bantahan yang mereka dalilkan di dalam jawaban gugatan mereka. Karena salah satu bantahan yang mereka sampaikan adalah terkait masalah ijazah palsu yang digunakan oleh penggugat pada saat melakukan pendaftaran sebagai calon kepala kampung di Kampung Ifefia Arsobara. Nah, ini mereka tidak mampu membuktikan. Bantahan mereka tidak mampu untuk membuktikan, menghadirkan saksi yang bisa menjelaskan, menerangkan terkait masalah dugaan ijazah palsu yang mereka dalilkan di dalam jawaban itu.
ini tidak mereka buktikan. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa dasar tergugat dalam hal ini Bupati Kerom untuk tidak melakukan pelantikan karena ada surat keberatan dari calon kepala kampung yang lain. Nah, ini terkait masalah surat keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat, ini seharusnya untuk bisa saling sinkron antara surat yang mereka maksud, surat keberatan yang mereka maksud dengan dalil yang mereka sampaikan di dalam jawaban itu seharusnya kan harusnya dihadirkan sebagai saksi salah satu calon yang membuat surat keberatan terkait masalah ijazah milik Saryono. Ini mereka tidak mampu untuk menghadirkan yang membuat surat keberatan tersebut. Hanya mendalilkan saja di dalam jawaban itu. Seperti itu. Ya. Sesuai dengan ketentuan, dugaan atau prasangka itu harus memiliki 2 alat bukti sebagai pembanding. Apakah tergugat bisa menunjukkan bukti tersebut? Untuk terkait masalah dugaan ijazah palsu milik penggugat ini kan sudah dibuktikan sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ijazah ini sudah diuji melalui Polres Kerom yang telah melakukan penyelidikan sampai kepada sekolah asal diterbitkannya ijazah milik penggugat. Dari pihak penyidik mereka telah menyurat untuk bisa mengklarifikasi terkait kebenaran keabsahan ijazah milik penggugat, dan dari sekolah asal penggugat mereka sudah memberikan klarifikasi dalam bentuk tertulis bahwa benar-benar ijazah yang digunakan penggugat pada saat melakukan pendaftaran sebagai calon kepala kampung di Kampung Ipiapia adalah benar-benar ijazah yang sah yang dikeluarkan oleh sekolah asal penggugat dari Sumeneb, Jawa Timur. Oke, baik Pak, ini yang terakhir ini Pak. Kalau boleh diukur dengan persentase, berapa persen kira-kira penggugat ini menang di PT UN Pak? Karena kami yang mengerjakan, yang mengolah, dan kami yang bersentuhan langsung dengan masalah ini, tentunya kami paham dan kami berkeyakinan 100% tidak ada keraguan di situ. 100% kami tidak ada keraguan bahwa perkara ini penggugat harus dikabulkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama.